Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini adalah video tugas pembiayaan UMKM kelompok 3 tentang pembiayaan Bank Panin Syariah yang beranggotakan Nama saya Aulia Horonisa, nomor NPM 19751009. Nama saya Bella Mareta Angela, NPM 197510111. Nama saya Delsi Veronica, NPM 19751012. Nama saya Isunja Oliva Levi, NPM 19751031. Latar belakang. Ekonomi dalam Islam adalah ilmu yang mempelajari segala perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhannya dengan tujuan memperoleh kedamaian dan kesejahteraan dunia akhirat. Yang pertama yaitu pembiayaan atau financing, merupakan pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan menurut Muhammad tahun 2005. Yang kedua, semangat umat Islam dalam melaksanakan ajaran Islam di bidang ekonomi semakin kokoh, ditandai dengan munculnya gerakan ekonomi Islam. Yang ketiga, gerakan ekonomi Islam didukung dengan munculnya bank-bank syariah di Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang disahkan pada tanggal 16 Juli tahun 2008. Dan yang terakhir yaitu jenis pembiayaan pada bank syariah diantaranya ada 3. Yang pertama yaitu modal kerja, yang kedua yaitu berupa pembiayaan konsumtif, dan yang terakhir yaitu pembiayaan investasi. Adapun tujuan laporan yaitu yang pertama untuk mengetahui jenis-jenis pembiayaan pada Bank Panin Syariah, yang kedua yaitu untuk mengetahui syarat pengajuan pembiayaan modal kerja pada Bank Panin Syariah, yang ketiga yaitu untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan modal kerja pada Bank Panin Syariah, dan yang terakhir yaitu untuk menganalisis masalah dan solusi yang ada pada pembiayaan modal kerja Bank Panin Syariah. Adapun pengertian bank syariah yaitu menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah menurut buku karangan Zainuddin Ali yang berjudul Hukum Perbankan Syariah yaitu suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai perantara bagi pihak yang berkelebihan dana dengan pihak yang kekurangan dana untuk kegiatan usaha dan kegiatan lainnya sesuai dengan banking ataupun interest fee banking atau suatu sistem perbankan dalam pelaksanaan operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga ataupun riba, spekulasi atau maisir, dan ketidakjelasan atau gharar. Adapun prinsip-prinsip bank syariah yaitu yang pertama, uang sebagai alat tukar dan bukan sebagai komoditas. Yang kedua, riba dan segala bentuknya dilarang. Hal ini ditegaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 278 sampai dengan ayat 279. Dan yang terakhir yaitu ahli fikih dan Islamic banker menyatakan bahwa bunga bank adalah riba dan hukumnya haram. Konsep dasar ekonomi Islam ini yaitu Islam sebagai agama merupakan konsep yang mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta, hablum minallah, maupun dengan sesama manusia atau hablum minannas. Adapun jenis pembiayaan Bank Panin Syariah ada 5. Yang pertama yaitu pembiayaan pemilikan rumah, yaitu pembiayaan yang meliputi kebutuhan nasabah dalam hal pengadilan properti. Yang kedua, pembiayaan pemilikan mobil, yaitu pembiayaan nasabah dalam hal pemilikan mobil. Yang ketiga, pembiayaan investasi, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau lembaga kebutuhan investasi.
Yang keempat yaitu pembiayaan modal kerja, yaitu fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada perorangan atau lembaga untuk kebutuhan modal kerja. Dan yang terakhir yaitu pembiayaan multijasa, yaitu pembiayaan untuk pemenuhan kebutuhan serbaguna yang bersifat jasa atau manfaat yang dibutuhkan oleh nasabah. Jenis pembiayaan modal kerja syariah. Pembiayaan modal kerja adalah pembiayaan jangka pendek yang diberikan untuk pemenuhan kebutuhan modal kerja calon nasabah. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama untuk membiayai kebutuhan nasabah dalam hal kebutuhan modal kerja. Yang kedua yaitu digunakan dalam pembelian inventory baik berupa bahan baku maupun barang dagangan. Yang ketiga yaitu kebutuhan modal kerja operasional serta untuk aktivitas produktif lainnya. Selanjutnya adalah skema mudharabah. Yang pertama adalah nasabah dan bank melakukan perjanjian. Jadi besarnya bagi hasil atau nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Yang kedua, bank penyedia dana. Bank menyediakan dana untuk membiayai bisnis atau proyek nasabah. Yang ketiga, nasabah mengelola bisnis. Jadi, nasabah mengelola bisnis atau proyek sebaik mungkin sesuai dengan keahlian. Yang keempat adalah pembagian keuntungan bisnis atau proyek akan menghasilkan pendapatan atau keuntungan yang akan dibagikan antara bank dan nasabah. Dan yang terakhir adalah pembagian berdasarkan kesepakatan. Jadi, pendapatan bisnis dibagi sesuai kesepakatan antara bank dan nasabah. Selanjutnya, persyaratan untuk pengajuan pembiayaan pada Bank Panin Syariah. Persyaratannya adalah pemohon adalah perorangan, badan usaha atau badan hukum, warga negara Indonesia, tidak tercatat dalam daftar hitam Bank Indonesia dan atau daftar kredit bermasalah Bank Indonesia. Usaha minimal telah berjalan 2 tahun atau jika usaha baru dimulai, maka pemilik atau pengurus atau key person sudah mempunyai pengalaman dalam sektor usaha yang sama minimum 2 tahun. Dan yang terakhir adalah dokumen yang diperlukan. Apabila yang mengajukan adalah perorangan, maka pemilik pengurus atau key person, maka persyaratannya adalah dokumen identitas lengkap, misal KTP, KK dan lain-lain, dan NPWP. Selanjutnya yang mengajukan perusahaan dibutuhkan dokumen pendirian perusahaan lengkap, misal akte pendirian dan semua perubahannya, berita negara Republik Indonesia, pengesahan dari menteri dan lain-lain. Selanjutnya dokumen usaha lengkap, misal SIUP, TDP, AMDAL dan lain-lain, dan MPWP. Dokumen pendukungnya adalah daftar bayar atau supplier utama, rekening koran minimal 3 bulan terakhir, SPK, PO, DO atau delivery order, dokumen kontrak lainnya, laporan keuangan 2 tahun terakhir, cash flow dan dokumen pendukung. Selanjutnya syarat administratifnya adalah fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga, fotokopi surat nikah dan fotokopi surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan seperti sertifikat tanah dan BPKB. Selanjutnya mengisi formulir pengajuan pembiayaan, yaitu daftar gaji pegawai atau daftar penghasilan wirausaha. Selanjutnya agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh bukti surat kepemilikannya yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki wewenangan atau kekuatan hukum yang berlaku. Selanjutnya adalah jika agunan menggunakan milik pihak lain, maka harus ada surat penyataan atau surat kuasa yang memiliki kekuatan hukum dari pemiliknya. Untuk syarat non-administratif adalah pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatasnamakan. Selanjutnya, pemohon atau nasabah yang mengajukan harus memenuhi jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan. Selanjutnya, pemohon harus berada di wilayah yang dapat dijangkau oleh kantor bank yang bersangkutan dan pemohon tidak memiliki tunggakan hutang yang bermasalah.
Untuk prosedurnya pada Bank Panin Syariah yang harus dilakukan adalah yang pertama, customer service bank yang bersangkutan akan menjelaskan syarat-syarat, jenis dan prosedur pembiayaan Bank Panin Syariah. Yang kedua, nasabah mengisi formulir dan melengkapi persyaratan. Selanjutnya yang ketiga adalah customer service selanjutnya akan melakukan registrasi ke sistem komputer. Keempat, bagian pembiayaan akan melakukan BI checking dan indeks nominatif. Yang kelima, melalui SP1, Kepala Pembiayaan memberi tugas kepada marketing untuk melakukan survei nasabah. Yang keenam, Kepala Bagian Pembiayaan memberikan tugas bagi bagian legal untuk melakukan penelitian surat-surat nasabah. Yang ketujuh, setelah memorandum analisis selesai, maka akan dikeluarkan SP2 untuk meminta persetujuan direksi. Yang kedelapan, komite pembiayaan akan menerima atau menolak pengajuan pembiayaan yang akan dituangkan dalam memorandum untuk dasar pembuatan SP3. Yang sembilan, manajer cabang akan melakukan proses pengikatan dengan notaris. Yang 10, manajer cabang akan membuat jadwal realisasi pembiayaan dan pemanggilan nasabah untuk realisasi tersebut. Yang ke-11, realisasi persetujuan pembiayaan oleh komite pembiayaan apabila persyaratan dan administrasi sudah terselesaikan. Selanjutnya dilakukan legal standing, yaitu notarisasi ke notaris berupa menotariskan akad perjanjian pembiayaan dan pengikatan agunan. Selanjutnya analisis masalah dan solusi. Masalahnya adalah Bank Panin kembali mencatat kinerja pada 2018, yaitu berupa penurunan yang diakibatkan oleh lonjakan pembiayaan non-performing finance atau NPF. Jika dibandingkan dengan kinerja pada tahun 2017, sejumlah aspek dari sisi kualitas pembiayaan, rentabilitas, dan permodalan sudah mengalami perbaikan meskipun belum maksimal. Rendahnya anggaran untuk hasil merupakan masalah multidimensi yang terjadi sejak lama di Bank Panin. Implikasi dari keunikan pembiayaan dari sistem bagi hasil ini adalah hasil dari masyarakat yang tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan. Solusi dari bank ini adalah anggaran yang rendah untuk hasil jelas harus memenuhi persyaratan yang diinginkan. Industri perbankan dengan pemerintah menyiapkan sistem dan infrastruktur untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil. Persiapan itu tidak bisa dilakukan secara mendadak, karena banyak aspek yang harus diperhatikan dan demi kelangsungan pembiayaan. Aspek pengawasan bank yang kurang mendukung terhadap penyaluran pembiayaan akan diproses lebih lanjut oleh pihak bank. Solusi dari kelompok kami adalah pengawasan yang lebih intensif dari pemerintah dalam penyaluran pembiayaan bagi hasil, dukungan dari pemerintah dan pelepasan terhadap bagi hasil ini diperlukan dalam suatu bank. Rendahnya anggaran untuk hasil merupakan masalah multidimensi yang terjadi sejak lama di Bank Panin. Perlu adanya kesadaran tentang masalah ini yang dibutuhkan komitmen dari semua pihak terkait agar penyelesaian masalah dapat dilakukan secara lengkap, sinergis, tuntas. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.